Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada siswa baru, yang mana ini adalah hari kedua masa perkenalan lingkungan sekolah di SMK Swasta Swakarya Salapian tahun ajaran 2021-2022. Nah, kepada anak-anak sekalian, hari inilah hari kedua yang mana materi kita itu penyampaian program studi khususnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eko Puspito SPD sebagai Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa visi misi dari program studi jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, visi misi kompetensi keahlian akuntansi yaitu menghasilkan lulusan untuk menjadi tenaga akuntansi yang terampil, disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Nah, inilah visi misi dari program studi jurusan akuntansi. Nah, setelah kita mempunyai visi misi, kita harus tahu juga misi misi program keahlian akuntansi, yaitu yang pertama, mendidik siswa dalam bidang bisnis dan manajemen khususnya kompetensi keahlian akuntansi agar dapat bekerja dengan baik dan mandiri. Yang kedua, mendidik siswa agar mampu memilih karir berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional. Yang ketiga, mendidik siswa agar mampu bersaing di dunia globalisasi dan mampu berprestasi baik di kabupaten maupun nasional. Nah, ini misi dari program studi akuntansi. Nah, selanjutnya adapun Adapun tujuan program keahlian akuntansi itu ada 5. Yang pertama, menghasilkan lulusan peserta diklat untuk menjadi tenaga akuntansi yang terampil, disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, mendidik peserta diklat agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan, pengetahuan, dan seni. Yang ketiga, mendidik peserta diklat dengan keahlian dan keterampilan dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen khususnya kompetensi keahlian akuntansi agar dapat bekerja dengan baik secara usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Yang keempat, mendidik peserta diklat agar mampu memilih karir berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen khususnya kompetensi keahlian akuntansi. Dan yang kelima, yaitu membekali peserta diklat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjut pendidikan yang lebih tinggi. Inilah tujuan dari program keahlian akuntansi anak-anak semua. Itu ada 5 poin. Dan selanjutnya itu saya akan memperkenalkan beberapa struktur kurikulum di SMK Swasta Swakarya khususnya jurusan akuntansi, yang mana ada tentang muatan nasional. Itu nanti kalian akan mempelajari mata pelajaran seperti ya, pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ini adalah muatan nasionalnya. Terus muatan kewilayahannya yang kalian pelajari yaitu yang pertama seni budaya, yang kedua itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjas. Nah, kita singkat penjas. Baru inilah poin yang selanjutnya itu muatan peminatan kejuruan. Itu ada C1, C2 dan C3.
untuk jurusan kita akuntansi. Kalau untuk C1-nya itu dasar bidang keahliannya yang pertama simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIMDIK. Nanti kalian akan mempelajari SIMDIK, bagaimana cara menggunakan media sosial, mengetik ataupun menggunakan Word. Terus itu bagaimana cara kalian membuat email. Disinilah kalian dipelajari di SIMDIK dan komunikasi digital. Baru yang kedua ekonomi bisnis, yaitu ekonomi dan bisnis. Itu kalian akan mempelajari bagaimana kalian mengetahui bagaimana di pasar ataupun di dunia nyata, ya kan, bagaimana permintaannya, penawarannya, terus dan bagaimana cara pandang kalian terhadap suatu perekonomian di Indonesia, ya kan, contohnya seperti itu ya. Baru itu kalian juga akan belajar tentang administrasi umum. Di administrasi umum ini kalian belajar bagaimana sistem kearsipan, terus bagaimana sistem mengadministrasi kayak surat menyurat, terus bagaimana kalian membuat sistem pengeluaran, masukan. Itu di administrasi umum ya, dan banyak lagi. Terus IPA di sini IPA kalian terpadu ya, kalian belajar ya tentang kayak fisika, kimia, tapi secara terpadu, ibaratnya keseluruhan saja di IPA ini ya. Baru itu C2 itu dasar program keahlian. Yang pertama etika profesi. Mata pelajaran etika profesi kalian diajarkan bagaimana belajar tata cara bersikap, berbicara, terus berperilaku, terus sesuai dengan pekerjaan kalian. Misalnya di bagian accounting ya, kalian pastinya di bagian laporan keuangan ya, accounting pasti kalian menyesuaikan diri, misalnya membuat laporan keuangan. Terus kalau berbicara dengan bos pasti otomatis kalian harus ada sopan santun. Disitulah etika profesi. Terus yang kedua itu aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, atau kita sebut juga apa, Microsoft Excel ya, Excel. Di sini kalian belajar bagaimana pengolahan angka secara otomatis ataupun cara teknologinya kan gitu ya. Nanti bagaimana cara menjumlahkannya, cara mengalihkannya, tapi dengan cara komputer. Gitu. Di sini kalian akan belajar di spreadsheet. Baru yang ketiga akuntansi dasar. Akuntansi dasar kalian mempelajari bagaimana pengenalan dasar tentang akuntansi itu. Terus kalian dikenalkan dasar-dasar akuntansi, terus bagaimana cara membuat proses awal dari dokumen transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Disinilah di akuntansi dasar kalian akan belajar. Baru yang keempat itu perbankan dasar. Perbankan dasar kalian diajarkan bagaimana sistem keuangan di perbankan, dan bagaimana perhitungan di perbankan, dan bagaimana laporan keuangan di perbankan itu akan diajarkan di perbankan dasar, materi perbankan dasar ini. Nah kepada anak semua, inilah poin di kelas 10 yang kalian pelajari, yaitu tentang C1 dan C2. Kalau C3 itu untuk kelas 11 dan dilanjutkan ke kelas 12 dia. Terus kalau di SMK kita ada namanya program prakrin, ya kan, praktek kerja industri. Di mana kalian di kelas nanti di kelas 11 kalian akan melakukan prakrin selama 3 bulan di industri ataupun instansi terkait dengan sesuai dengan jurusan kalian. Kalau misalnya di akuntansi biasanya seringnya itu di kantor camat, di Lonsum, baru itu di
pos, nah kayak gitu ya. Baru koperasi, itu biasanya akuntansi di situ. Nah, ini pengenalan untuk struktur kurikulumnya. Dan bagaimana prospek kerja lulusan akuntansi setelah kalian ibaratnya menyelesaikan dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalian pasti udah ada ilmu yang kalian dapat ya kan, terus ditambah dengan praktek kalian selama 3 bulan ataupun prakrin kalian. Itu tuntutan prospek kerjanya di lapangan itu. Yang pertama jadi auditor, yang kedua financial analysis, yang ketiga accounting management, baru yang keempat assessment controller, yang kelima accounting software developer, yang keenam cost accountant, yang ketujuh credit analysis management, yang kedelapan compliance officer, yang sembilan budgeting analyst, baru yang 10 financial divisor, yang 11 forensic accounting, 12 international tax management, 13 tax account, yang ke-14 treasury analyst, baru yang ke-15 tax consultant, yang 16 chief financial officer. Bisa juga kalian yang ke-19 itu bekerja di BUMN, terus itu pemerintahan atau lembaga instansi, baru itu berwirausaha, baru kerja di perbankan, administrasi, dan bisa juga kalian bisa bekerja di sebagai guru pun bisa, tenaga guru, terus bisa TU gitu ya. Nah, disitulah kalau prospek kerja di akuntansi ya. Nah, sekian dari pemaparan saya, yang mana harapan saya sebagai ketua program studi akuntansi, semoga kalian dapat belajar dengan baik dan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru di SMK Swasta Swakarya, khususnya jurusan akuntansi. Belajar terus dan raih cita-cita kalian agar menjadi apa yang kalian inginkan. Semangat terus, jaga kesehatan kalian, ingat protokol kesehatan, yang mana maka akan kita di sini MPLS-nya secara daring. Jadi kalian sudah kenal saya dan saya sudah memaparkan beberapa visi, misi, tujuan, struktur, dan prospek lulusan akuntansi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.